kami dari kelompok kewarganegaraan. Di sini kami membahas studi kasus tentang program makan bergizi gratis MBG, manfaat, tantangan, dan strategi keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Analisis komprehensif perjalanan program, kelebihan, kekurangan, dan solusi kebijakan untuk generasi emas di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya, Tariska alias Salsabila, nomor absen 3. Yang kedua Muhammad Zaki Arofi, nomor absen 21. Yang ketiga Rizky Ramdan Nur Rohman, nomor absen 34. Pada video ini, kami akan membahas studi kasus mengenai program makan bergizi gratis atau MBG dengan tema manfaat, tantangan, dan strategi keberlanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Di sini, kami menyajikan beberapa macam video dengan kasus program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini hadir sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan gizi di Indonesia, seperti stunting, anemia, dan kekurangan gizi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan berbagai jurnal dan hasil kajian yang telah dipelajari, program MBG memiliki manfaat yang cukup besar. Dari aspek kesehatan, program ini dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, meningkatkan status gizi anak, serta menurunkan risiko stunting, anemia, dan berbagai masalah kesehatan akibat kekurangan gizi. Dari kasus-kasus MBG sebelumnya, banyak sekali pendidikan penyediaan makan bergizi di sekolah dapat meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran siswa, dan prestasi akademik. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup cenderung lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat. Selain itu, program MBG juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Program ini melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan. Dengan adanya program ini, permintaan terhadap produk pangan lokal meningkat, sehingga mampu membuka peluang usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Namun, pelaksanaan program MBG masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan anggaran yang besar, distribusi makanan wilayah terpencil, kesiapan infrastruktur, keamanan pangan, serta koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik agar program dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, program makan bergizi gratis memiliki prospek yang sangat baik dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan, memanfaatkan teknologi digital dalam proses monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, sekolah, dan masyarakat. Selain itu juga, penggunaan bahan pangan lokal terus perlu ditingkatkan karena dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM. Jadi dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Apabila dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing tinggi menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok kami tentang tambahan materi makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas 2045. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zaki Arofi. Slide berikutnya menjelaskan
tentang sejarah dan inisiasi program, bagaimana agenda kampanye prioritas bermetamorfosis menjadi kebijakan terstruktur berskala nasional. Fase awal dan uji coba lapangan. Gagasan awal tahun 2024, program makan bergizi gratis, sebelumnya makan siang gratis, lahir sebagai pilar utama kampanye Prabowo Gibran dalam mengatasi stunting kronis dan meningkatkan performa akademis anak-anak Indonesia. Pilot proyek dan kelembagaan tahun 2025. Uji coba skala luas dijalankan di berbagai daerah sepanjang tahun 2024. Pada awal 2025, dibentuklah Badan Gizi Nasional atau biasa disebut BGN sebagai instrumen eksekutif resmi penanggung jawab program. Perjalanan kebijakan MBG dari tahun 2024 sampai 2026. Pada tahun 2024, sosialisasi dan uji coba. Inisiasi uji coba menu, anggaran per porsi, dan uji logistik dapur umum di beberapa kota percontohan. Tahun 2025, peresmian BGN. Badan Gizi Nasional dibentuk resmi, meluncurkan standarisasi gizi dan mendaftarkan 36 juta penerima manfaat. Tahun 2026, optimalisasi mutu, fokus penuh pada perbaikan rantai pasok lokal dan menargetkan nol insiden keamanan pangan di seluruh wilayah. Dan ada visinya Indonesia Emas, target jangka panjang menciptakan generasi cerdas, bebas stunting, dan mandiri secara ketahanan pangan. Rizky. Jangkauan luas dan skala masif. 36 juta lebih penerima terdaftar. Akselerasi berkelanjutan. Per akhir 2025, program MBG sukses mendaftarkan lebih dari 36 juta penerima manfaat aktif. Jangkauan ini mencakup anak usia dini atau PAUD, SD, SMP, SMA hingga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 38 provinsi di seluruh Nusantara. Kelebihan dan manfaat nyata. Bagaimana program MBG secara langsung memicu transformasi kesehatan siswa dan ekonomi lokal. 3. Kelebihan utama program MBG. Pemberantasan malnutrisi. Menjamin asupan makronutrisi dan mikronutrisi yang merata bagi anak-anak sekolah guna memangkas angka stunting secara optimal. Penghematan ekonomi. Membantu mengurangi beban pengeluaran harian keluarga kurang mampu, mengalihkan dana belanja untuk kebutuhan edukasi lainnya. Stimulus UMKM dan tani. Bahan makanan wajib dibeli dari petani, peternak, dan pedagang pasar setempat melalui koperasi. Memicu perputaran roda ekonomi lokal. Dampak sosial terhadap siswa. Peningkatan kehadiran dan fokus belajar. Dengan adanya kepastian makan siang yang lezat dan bergizi di sekolah, tingkat absensi siswa di daerah tertinggal menurun drastis. Anak-anak dapat belajar dengan konsentrasi penuh tanpa terganggu rasa lapar, meratakan kesempatan belajar demi masa depan mereka. Dan selanjutnya Tariska ya. Kekurangan dan tantangan operasional, identifikasi kritis terhadap titik lemah implementasi logistik, keamanan, dan fisikal di lapangan. Profil resiko kebijakan MBG. Di sini ada 3, yaitu warna pink, kuning, dan biru. Yang pertama, yang pink itu logistik dan rantai pasok 45%, kelimbangan distribusi bahan baku segar di area 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Yang kedua itu warna kuning, keamanan pangan dan higienitas tuh sekitar 30%, potensi keracunan makanan akibat belum merata SOP pengolahan higienis. Dan yang terakhir itu beban fiskal atau APBN sekitar 25%, resiko pembengkakan anggaran negara tanpa adanya diversifikasi pendanaan alternatif. Matriks masalah di lapangan versus solusi konkret. Masalah utama
itu keamanan pangan, dampak real di lapangan itu kasus keracunan makanan akibat sanitasi pengolah lokal yang kurang prima. Solusi kebijakan BGN, standarisasi dapur satuan dapur umum di bawah supervisi ketat Dinkes dan BPOM lokal. Yang kedua, kemandekan logistik, dampak real di lapangannya bahan makanan segar, rusak, atau tidak segar saat tiba di daerah kepulauan terpencil. Solusinya itu memaksimalkan pasokan komoditas lokal dalam radius maksimal 5 km untuk potong jalur logistik. Kelihatan loh. Yang ketiga itu APBN, alokasi dana besar menekan kapasitas anggaran belanja sektor vital lain. Solusinya kolaborasi skema pendanaan CCR, koperasi swasta, dan intensif pajak industri makanan nasional. Langkah solutif menuju keberlanjutan. Yang pertama, sertifikasi dan pelatihan higienitas mutlak seluruh vendor dan kelompok UMKM pengelola dapur di tingkat desa wajib melalui standarisasi kelayakan pangan demi menjamin nihil kasus keracunan. Yang kedua, digitalisasi rantai pasok berbasis koperasi, yaitu membangun platform aplikasi pelacak stok pangan lokal agar petani desa dapat memantau permintaan langsung secara transparan tanpa spekulan. Yang terakhir, skema kolaborasi publik swasta KPBU menggandeng pihak swasta sebagai penyedia infrastruktur logistik, pending cold storage demi menjaga keawetan bahan makanan bergizi tinggi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena kami juga dalam masa belajar. Selebihnya nanti ada di dalam modul, ada rumusan masalah serta dan lain-lainnya, dan referensi juga ada di dalam dokumennya. Terima kasih. Tutup, Jak. Jak, tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.